Oke, segitu aja materi dari aku. Banyak, Masya Allah sih. Mungkin kita bisa langsung ke tanya jawab. Ya, boleh banget nih. Siapa yang ini boleh dari ini dulu ya, Kak? Dua penanya dulu ya. Mungkin dari chat dulu kali ya. Ini ada, Ya, boleh. boleh langsung bacain. Ini ada dari Isnaini Nur Roshida. Bikin visi misi kebahagiaan versi keluarga artinya dibuatnya nanti setelah menikah ya, Kak? Kalau visi misi itu biasanya sebelum nikah ya. Jadi pas lagi masa perkenalan, bisa diajuin visi misi pernikahan versi kamu seperti apa sih. Nah dari situ kan bisa dilihat ya nyambung apa enggak, cocok atau enggak gitu. Kayak misalnya, ternyata dia tuh visi misinya nggak jelas gitu, udahlah kayaknya nggak bisa jadi suami yang baik gitu. Jadi visi misi ini bisa jadi pedoman awal ketika perkenalan, ketika ta'aruf gitu ya, supaya teman-teman bisa ngerasa ini tuh cocok atau nggak cocok, terus bisa dilanjutin atau enggak, sesuai nggak sama visi sama misi teman-teman gitu. Ya, jadi dibuatnya sebelum nikah. Nanti Ta'aruf gitu setelah ya, kayak ya, jadi di setelah nikah tinggal dimantepin aja. mantap. Gimana, Nina? Udah terjawab ya? Ini dari chat dulu, atau ada yang mau nanya langsung? Gimana ini tentang ekspektasi versus realita. Nah, jadi bisa kita tahu tadi ekspektasi berharap itu hanya pada Allah ya. Boleh dengan disederhanakan aja, nggak usah terlalu tinggi. Iya. Aku jawab di chat dulu ya, nih ada satu Boleh, nih. boleh. Patokan kita siap buat nikah itu gimana ya? Ya, kalau tanya aku itu tidak punya patokan apa-apa gitu untuk siap nikah. Bahkan aku nikah tanpa ilmu ya, dan aku nyesel gitu. Kenapa dulu nggak belajar dulu, keburu nikah terlalu muda, teman-teman masih pada lanjut kuliah kok udah nikah gitu ya. Tapi ternyata patokan untuk siap nikah itu ya ketika setidaknya nih ya, setidaknya kita tuh tahu deh, nikah itu untuk apa, hak dan kewajiban kita sebagai seorang istri itu apa sih? Itu aja dulu. Ya kalau itu udah tahu, insya Allah kita tuh udah siap nikah gitu. Ya, tadi teman-teman coba belajar deh, hak seorang suami itu apa sih, hak istri itu apa sih, kewajiban seorang istri itu apa aja sih? Gitu, karena menjalankan pernikahan itu pakai hak dan kewajiban. Kamu ada tugasnya, suami ada tugasnya, kamu punya hak yang harus dipenuhi sama suami, suami juga punya hak yang harus kamu penuhi gitu. Dari situ aja, insya Allah sih ketika rumah tangga hak dan kewajibannya jalan, insya Allah langgeng. Amin. Begitu guys. Ini mau dari chat lagi atau Boleh kalau ada yang mau tanya langsung? ada yang mau tanya langsung? Ini ada yang ini raise hand. Raffa Faradita. Halo Ya Fit. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ayu. Saya ada dua pertanyaan, karena kebetulan tadi pagi ada pretest tentang ekspektasi yang nggak bisa saya jawab. Mungkin Kak Ayu ada arahan. Iya. Pertanyaan yang pertama, apakah sesama pasangan ini harus memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap pernikahan, atau boleh memiliki ekspektasi yang sama gitu. Jadi sebenarnya kita harus berbeda atau boleh sama-sama memiliki ekspektasi yang sama terhadap pernikahan. Terus yang kedua, orang tua ya. Orang tua pasti punya ekspektasi terhadap menantu, maunya kayak gini-gini gini. Padahal kan kita nggak bisa menentukan nanti calon kita seperti apa. Contoh kecilnya misalnya kita perempuan harus ikut suami. Nah, suami itu orang tua tuh maunya kita nggak jauh dari matanya orang tua gitu. Itu kadang yang membuat gagal nikah-nikah itu karena kita kadang jodohnya itu dapat yang berseberangan gitu, pulau tempat tinggalnya gitu. Cara meluruskan ekspektasi orang tua untuk siap menerima takdir yang akan datang menghampiri anaknya itu pendekatannya seperti apa yang baik. Itu aja Kayu, terima Iya. kasih. Yang pertama, kalau masalah ekspektasi, kalau menurut aku harus sama ya. Jadi ibaratnya gini, pernikahan itu kan kayak kita lagi di atas kapal gitu ya. Kita bareng-bareng nih, kita mau ke satu tujuan yang sama gitu. Yang jadi pemimpinnya adalah suami dan kita adalah orang yang di belakang mendukung suami gitu. Gimana caranya kalau kita punya keinginan yang beda-beda? Tuh kapal mau dibawa kemana gitu? Yang ada nanti oleng gitu, yang ada tenggelam kapalnya. Jadi sebelum si kapal ini jalan, lebih baik kita komunikasi. Emang ekspektasi kamu apa sih? Ekspektasi aku apa sih? Terus dicocokin gitu loh. Oh iya Sampai ya. sampai menjadi satu tujuan yang sama. Jadi di atas kapal, nahkoda sama si nahkodanya itu cocok, kompak gitu. Sama-sama, oke, kita mau kemana nih? Jadi
saling bantu-membantu untuk mencapai ekspektasi itu yang sudah disetujui bersama, gitu. Kalau, orang tua, sebenarnya orang tua itu susah-susah gampang ya, lebih banyak susahnya sih daripada gampangnya. Tapi aku Iya. tapi aku alhamdulillah sih punya orang tua yang tidak punya ekspektasi apa-apa karena, orang tua berpikir cuma, "Ya udah deh, alhamdulillah anakku ada yang nikahin jadi nggak pusing-pusing lagi mikirin, anak-anak di rumah rame," gitu ya. Alhamdulillah gitu. Tapi, eee, kalau sama orang tua itu kita tuh harus komunikasi, bahkan komunikasinya itu harus jauh-jauh hari, nggak bisa saat itu juga gitu, ketika kita mau nikah atau ketika kita sudah ada yang deketin. Jadi ngobrolin masalah jodoh, pernikahan sama orang tua itu harus jauh-jauh hari, bahkan sebelum kita ada keinginan untuk menikah. Jadi bisa sama-sama klop, bisa sama-sama kompak, bisa sama-sama cocok, walaupun nanti ada laki-laki dengan kapasitas atau dengan kualitas yang bagaimanapun kan kalian udah cocok, udah sama, udah satu suara gitu ya. Jadi sama orang tua rajin-rajin ngobrol aja. Kalau misalnya teman-teman takut ngobrolin diri sendiri, ngobrolin orang dulu aja untuk Oh, akhirnya bertemu dengan maunya mamah tuh kayak gimana sih, maunya bapak tuh kayak gimana sih gitu. Jadi akhirnya cocok gitu. Intinya baik. Makasih Kak Ayu. Iya. nggak yang tiba-tiba gitu. Iya, nggak yang tiba-tiba yang ada orang tua udah terlanjur punya ekspektasinya sendiri, kita juga udah punya ekspektasi kita sendiri, akhirnya nggak ketemu gitu. Ini masih ada yang raise hand tapi di Vivo kayaknya dari tadi raise hand ya. Ini boleh dari chat dulu Kak, mau pilih yang mana? Soalnya banyak nih masuk di chat. Oke, bagaimana cara menyederhanakan rasa kepada pasangan setelah menikah? Apakah identik dengan selalu mengalah ketika menghadapi konflik? Enggak ya, beda. Jadi menyederhanakan rasa ini, kan kita dikaruniai rasa ya sama Allah. Rasa cinta misalnya, rasa suka, rasa bahagia. Tapi kita tuh jangan dikeluarin semuanya gitu. Karena kita harus beriman kepada Allah, sisanya tuh bahwa dia itu bisa berubah. Dia itu bisa yang tadinya kita bangga-banggain bisa mengecewakan kita loh gitu. Jadi sisanya tuh kita serahin semuanya sama Allah. Rasa itu ya, rasa itu. Jadi nanti ketika ada kejadian yang bagaimana-bagaimana ya kita nggak terlalu jatuh, kita nggak terlalu patah. Karena emang yang kita kasih ke dia itu sederhana gitu. Kita juga harus tahu bahwa pasangan kita itu bukan punya kita, dia punya Allah. Eh, Dia bukan punya kita yang suatu hari mungkin entah dia akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan dia duluan gitu ya. Jadi pinter-pinter memanage rasa aja gitu ya. Nggak berhubungan dengan mengalah ketika menghadapi konflik ya, ini beda. Ini karena berhubungannya dengan komunikasi kalau mengalah karena konflik. Tapi sederhanakan rasa itu yang nggak berlebihan aja gitu. Bahkan mungkin kita juga nggak ngasih tahu ke semua orang betapa bahagianya kita juga nggak harus ngasih tahu orang, ini suami kita tuh baik banget loh, orang-orang juga nggak perlu setahu itu gitu ya. Jadi sederhana aja gitu perasaan kita ke pasangan juga ya sesuai porsinya aja gitu. Intinya hanya berserah pada Allah. Bersandar kepada Allah ya. Oke Kak, boleh lanjut. Ini banyak yang nanya. Oke, Kak, jika sudah lamaran kemudian komunikasi nggak jalan dan dalam hal untuk menentukan kapan waktu nikahnya, apa yang harus dilakukan? Kita nggak bisa nebak orang, kita nggak bisa kode-kode ke orang. Yang perlu dilakukan ketika sudah tahap lamaran gitu ya, ya harus tanya langsung sama orangnya, ini kelanjutannya gimana nih? Jadi tanggal berapa? Jadi kapan? Terus kelanjutannya seperti apa nih? Ini udah sampai di titik ini tapi kok nggak ada kabar lagi. Jangan-jangan dia pergi tanpa kabar atau dia ternyata punya pilihan lain kan kita nggak tahu. Jadi jangan berspekulasi apa-apa. Kalau emang pengen sesuatu yang jelas, sesuatu yang clear, ya langsung tanya sama orangnya sejelas-jelasnya. Kalau nggak berani bisa pakai perantara, bisa pakai orang tua ke orang tuanya dia gitu ya. Tapi yang namanya udah kayak gini harus tanya langsung sama orangnya. Langsung dipastikan. Iya. Jangan nge-ghosting. Pengalaman ya. Oke. Ini pada di chat semua nih. Gak ada yang mau nanya langsung? Kita kasih ke 3 orang lagi ya. Oke. Karena ini udah jam 9. Takutnya udah pada ngantuk. Mau nanya langsung Kak. Semangat. 3 lagi ya Kak? Boleh nanya langsung nggak? Iya boleh. Kak, silakan. Siapa ya? Monika, Monica, oke. Monica silakan. iya.
Kak Aju, Assalamualaikum Kak. Terima kasih ilmunya. Waalaikumsalam. Ya, aku tuh kemarin tuh nonton yang layangan putus itu kan, jadi agak Iya. parno gitu ya. Tapi kan tadi aku kayak nggak menemukan solusi dan pembahasan dari Kak Ayu gitu, maksudnya kurang Hmm. pas gitu. Yang Jadi mana tuh? tentang layangan putus itu Kak, soalnya kan Iya. ada parno juga karena kan apalagi kisah nyatanya itu tuh dia itu kan pemilik dakwah gitu ya, ibaratnya Mm-mm. Islam itu udah Islami gitu, tapi kok dia menyeleweng gitu, jadinya kayak nggak percaya juga jadinya mau yang ikhwan-ikhwan juga gitu, ternyata bisa juga kayak gitu loh Kak, itu jadi agak parno sih. So, itu tuh sebenarnya masalahnya di mana ya Kak ya, apa Iya. dari orangnya atau ujian takdirnya, nggak ngerti deh. Iya. Jadi pas aku nyari materi dari film itu, mungkin aku nggak bisa masukin yang jelas ya karena ya mungkin nggak layak kita lihat di sini bareng-bareng gitu. Jadi aku pilih Iya yang sih. kayak gitu gitu ya. Mungkin jadi Iya. nggak lebih dalam gitu. Tapi ya kalau masalah seperti itu ya, jadi balik lagi ya ujian pernikahan itu memang berat gitu ya. Balik lagi kita harus bener-bener apa ya kayak pegangan tangan lah ya sama pasangan bahwa kita nih harus siap nih, kita harus siap nih gitu. Tapi gini, teman-teman jangan pernah takut apapun tentang pernikahan karena yang terjadi sama orang lain belum tentu terjadi sama kita. Jeleknya rumah tangga orang lain belum tentu rumah tangga kita jelek. Bahkan teman-teman yang orang tuanya bercerai pun belum tentu nanti pernikahannya bercerai juga. Bisa jadi lebih bagus, lebih baik, lebih bisa dijadikan teladan gitu ya. eh tapi balik lagi yang tadi aku bilang, keberhasilan itu ada polanya, kegagalan juga ada polanya. Mungkin di antara mereka ada hal-hal yang dilakukan sampai akhirnya bisa terjadi seperti itu gitu. Terus yang namanya hijrah gitu ya, alim itu juga harus jujur, nggak boleh bohong gitu, karena nanti akan kelihatan bohongnya gitu ya. Semuanya hijrah, terus hal-hal baik itu benar-benar harus dilakukan secara jujur sejujur-jujurnya gitu. Banyak yang jaim, banyak yang pencitraan pas lagi ta'aruf kelihatannya alim banget ternyata tidak sesuai dengan kenyataan karena dia tidak jujur, karena dia cuma pencitraan aja gitu. Ya, jadi balik lagi kenapa sebuah rumah tangga itu retak? Tentunya ada hak dan kewajiban yang tidak jalan di dalam rumah tangga gitu. Tapi kalau merasa sudah jalan, semuanya baik, komunikasinya clear, terus tidak ada yang ditutup-tutupi, insya Allah jauh dari hal-hal seperti tadi gitu. Ya. Oke Kak. Makasih ya Kak. Jangan takut ya, aku juga tuh dari dulu banyak lihat ya rumah tangga orang yang kayak gini, tapi aku tidak pernah membuat aku tuh jadi takut nikah gitu karena ya aku selalu berprasangka baik sama Allah. Allah pasti akan kasih kita takdir baik kalau kita persiapkan dari sekarang. Kalau kita jaga diri kita dari sekarang. Kalau kita jujur kita itu seperti apa. Kita nggak bohong sama orang. Terus kita juga nggak bohong sama calon jodoh kita. Insya Allah Allah pasti akan jaga dalam kebaikan. Amin. Nggak bohong sama calon jodoh, Kak boleh nggak nambah satu, kalau kita udah pernah pacaran itu nggak boleh juga ceritain ya Kak? Ya itu nggak usah sih ya karena itu kan aib ya dan nggak penting juga untuk kehidupan di masa yang akan datang gitu. Kak, kasih. Ya, boleh nih mau ke chat lagi Kak? Iya, pola keberhasilan yang kelihatan tuh yang gimana ya Kak contohnya? Iya, eh aku tuh nggak nggak pernah kebayang gitu ya ternyata pernikahan itu harus dirawat gitu ya, harus dipelihara. Jadi kalau teman-teman lihat sebuah potret keluarga yang romantis itu sebenarnya banyak yang mereka lakukan gitu ya. Misalkan komunikasi mereka lancar, mereka tuh jujur satu sama lain, terbuka satu sama lain. Terus mereka mau mengalah, mereka mau kalau ada masalah diselesaikan masalahnya. Terus mereka sama-sama paham tujuan pernikahan ini apa, visi misi pernikahan ini apa. Terus mereka juga tahu kalau sebagai seorang istri tugasnya apa aja sih, suami tugasnya apa aja sih. Terus mereka juga saling memaafkan. Yang penting komunikasinya juga bagus satu sama lain gitu ya. Jadi itu pola-pola berhasil yang mereka lakukan sampai akhirnya pernikahan mereka alhamdulillah langgeng, bahagia. Terus nyaman, tentram karena dua-duanya itu mau saling membahagiakan, mau saling menerima satu sama lain gitu. Jadi nggak ada rasa ego
yang lebih tinggi untuk dirinya sendiri. Karena pernikahan ini tentang aku dan kamu, bukan tentang kamu doang atau aku doang gitu. Tentang kita. Ya, tentang kita. Oke. Ini yang terakhir boleh yang ini aja, Kak. Iya. KW ini siapa ya namanya? Ini yang terakhir ya berarti ya. Halo, Kak. Ini Raisen mau nanya atau gimana? Iya, boleh, Raisen. Tadi yang aku pencet deh kayaknya. Berarti ini aja kali ya. Yang tadi aja, Kak. Masih banyak sih, banyak banget. Ini waktunya Ya, boleh 2 lagi. kayak gitu. Ada yang mau nanya langsung? Kak, aku mau nanya langsung, Kak. Iya, boleh. Boleh. Siapa ini dari Resmi? Siapa, Kak? Nur Umi. Nur Umi. Ya. Kak, aku mau nanya gimana caranya kita ngiklasin seseorang yang mungkin dia udah bukan jodoh kita. Sedangkan di sisi lain ada ikhwan yang siap meminang kita, tapi perasaan kita belum ada untuk dia. Itu gimana ya, Kak? Sedangkan di sini hati kita tuh kayak masih berharap sama yang pertama. Padahal udah ada yang udah siap nih, lahir batin mau meminang kita. Makasih, Kak. Iya. PKMH nih, Kak. Jadi kalau kita udah nggak bisa sama seseorang, ya udah, apalagi yang mau diharapkan, apalagi yang mau ditunggu gitu. Kan kalau kata Allah bukan ya bukan gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan pertama kali adalah ya udah ikhlasin. Tapi kan ikhlas nggak gampang ya. Ya udah lewati proses itu, proses sampai akhirnya kamu bener-bener ikhlas bahwa kamu percaya dia itu bukan yang terbaik. Ya, jadi kalau emang pengen nangis, nangis. Kalau emang pengen marah, ya udah marah. Kalau emang pengen masih terus bersedih, ya udah. Tapi jangan lama-lama ya. Harus dikasih waktu. Abis itu bangkit lagi, semangat lagi. Terus gini, di saat itu jangan terlalu buru-buru untuk mengiyakan orang lain. Takutnya kamu belum move on, takutnya kamu belum selesai perasaan kamu sama yang kemarin, takutnya kamu juga belum terlalu ikhlas 100%, jadi jangan terlalu terburu-buru untuk mengiyakan orang yang baru. Ya, istiqoroh aja dulu, tanya sama Allah yang terbaik seperti apa. Nantinya Allah akan menunjukkan yang benar-benar terbaik adalah dia yang akan terus berjuang sampai akhir gitu ya. Nanti teman-teman akan diarahkan juga kok sama Allah. Ini loh yang terbaik, kamu harus sama dia. Terus dia memang ternyata jodoh kamu. Hati kamu terasa lapang, kamu terasa tenang, terus kamu juga udah bisa berdamai dengan kemarin yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu kayak gitu. Ini ya, Kak, jangan pura-pura move on. Iya, jangan pura-pura move on. Selesaiin dulu masalahnya, selesaiin dulu rasa sakitnya. Ketika itu sudah selesai, baru boleh membuka hati untuk yang baru. Tapi orangnya udah pulkam, Kak. Intinya berdamai dulu dengan masa lalu, biar bisa siap berkolaborasi dengan pasangan ke depannya ya, Kak. Iya. Oke. Berarti satu lagi nih, penilaian terakhir Kak I. Makasih, Kak. Iya. Kayaknya bisa. Halo, Kak. Iya. Oke. Aku boleh nanya? Iya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal ya, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak udah menyediakan waktu dan wadah untuk kami gitu. Saya kan ini ya, asik. Saya cerita sedikit nih, Kak. Saya ya sudah gagal lah. Tidak jadi menikah dan mantan saya sudah menikah dengan yang lain gitu kan. Sedih ya. Nah, kemudian tapi sampai saat ini kalau saya dibilang saya belum move on, saya juga nggak mau gitu. Karena saya merasa saya sudah oke gitu kan. Tapi yang saya agak risih, kenapa orang-orang sekitar saya masih kayak terus-terusan update info kayak gitu. Apakah ada indikator kita yang gagal move on atau ada trauma sendiri gitu loh, Kak? Gimana sih, Kak, menyelesaikan hal itu gitu? Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang disembuhin, ya itu akan jadi cerita tersendiri ya. Jadi kalau misalnya
ada orang nih, emang nih yang membuat kita tuh udah enak-enak move on gitu ya. Ada lagi yang ngebahas, tuh dia tuh barusan upload foto sama istrinya. Ternyata istrinya udah hamil gitu misalnya. Itu tuh dia tuh barusan ngupload undangan pernikahan yang kayak gitu-gitu nih yang bikin kita tuh susah move on gara-gara informasi dari teman-teman. Jadi perlu dikasih tahu juga nih teman-temannya. Tolong dong jangan ceritain apapun tentang dia lagi, tolong jangan infoin apa-apa lagi tentang dia, kayak aku udah nggak mau tahu lagi tentang dia gitu. Supaya aku juga bisa fokus sama masa depanku sendiri, bukan lagi aku membanding-bandingkan aku yang sekarang dengan dia, dengan kehidupannya yang baru gitu ya. Penting banget kayak gitu. Tapi, menurut aku ketika kita pernah punya masalah, terus kita pernah sakit hati, rasa itu pasti akan tetap ada. Ya, tapi bagaimana kita bisa memanage rasa itu? Rasa itu nggak akan bisa hilang 100%. Kita akan terus ingat. Kenapa? Karena kan kita dikaruniai sama Allah pikiran. Kita dikaruniai sama Allah ingatan. Ya pasti kita akan mikirin, kita akan ingat gitu. Tapi bagaimana kita memanage rasa itu supaya itu nggak semakin menyakitkan hati atau malah membuat kita patah hati lagi gitu ya. Nah, balik lagi ke manajemen emosi kamu, ke manajemen hati kamu supaya ketika nama dia disebut kek, ketika dia upload apapun kek, rasa sakit itu ada emang, tapi gimana kamu bisa mengaturnya, memanage-nya gitu ya. Kalau dihilangin nggak bakalan hilang karena ya udah dia udah menjadi bagian dari hidup kamu. Kamu udah pernah punya cerita sama dia kayak gitu. Jadi kalau misalnya indikator move on yang benar-benar move on itu lupa enggak, kecuali kamu amnesia. Iya lupa semuanya, tapi kan enggak ya. Pasti ada rasa-rasa. Disebut namanya jantungnya kayak gimana gitu ya, agak-agak berat gitu. Atau misalnya ketika disebut namanya, aduh keinget lagi masa lalu gitu, tapi nggak apa-apa. Insya Allah kan rasa sakit yang kita rasakan sedikit aja, Allah lagi menghapus dosa-dosa kita. Gitu. Amin. Intinya kalau kita nggak bisa mengelola orang-orang yang di sekitar kita, kita mengelola emosi kita sendiri gitu ya, Iya. kayak kita sendiri yang mengatur itu. Oke, berarti ini udah habis ya, Kak? Iya. Banyak ya, Kayu. Iya, Ya, sama-sama. maaf nih nggak bisa dijawab semua.